bahwa saya melihat bahwa Simpson dia mulai jatuh cinta kepada seorang yang bernama Delilah. Ya, apa yang terjadi pada waktu Simpson mulai jatuh cinta kepada Delilah? Bagi orang Filistin itu satu kesempatan ya untuk mau mencari kelemahan Simpson, untuk mau menaklukkan Simpson. Tapi kalau itu belum waktunya, tentu saudara-saudara tidak mungkin. Kita melihat dalam pasal yang ke-16 ini, ayat yang keempat, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah ini, ya sebenarnya Delilah itu mendapatkan Simpson itu sudah luar biasa, ya mendapat perlindungan terhadap keluarganya, tapi ternyata ada datang bujukan dari orang-orang Filistin, raja-raja Filistin, saudara-saudara sekalian, ya, dengan iming-iming 1.100 uang perak, ya. Satu raja 1.100, ya. Sedangkan di Filistin itu ada lebih dari satu raja, sebab itu seraja-raja, kurang lebih ada 5 raja. Jadi 5 raja itu 5.500 keping perak, itu uang yang sangat banyak. Kebun anggur Soleman saja itu hanya 1.000 keping perak, ya, hanya 1.000. Berarti ini satu tawaran yang sangat besar. Sebenarnya Delilah sudah senang bersama-sama dengan Simpson, dan mulai pacaran dan sebagainya. Tahu-tahu disusupi oleh raja-raja orang Filistin. Ya. Untuk apa? Untuk mau mencari tahu di mana kekuatan daripada Simpson, di mana ya power yang Simpson dapatkan itu seperti apa kok Simpson selalu tampil dengan gagah perkasa. Ya mereka mulai dengan membujuk Delilah memakai uang. Ya, ini akhir zaman. Ya, kalau kita tarik sedikit ke akhir zaman aplikasi ini, ya mungkin tidak berlebihan saya katakan bahwa itulah atau uang itulah yang akan menjadi pencobaan yang terakhir bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Ya, saudara sekalian, tawarannya begitu tinggi. Kebun anggur Soleman hanya 1.000 uang perak, sedangkan Delilah mendapat yang begitu banyak, yaitu 5.500 uang perak. Ya, sehingga dia membujuk Simpson dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 itu tantangan bagi Simpson, tetapi juga sekaligus dari Delilah untuk mau mencari tahu, karena dia sudah diiming-iming dengan uang, lalu dia mau mencari tahu bagaimana Simpson itu. Ya. Lalu kita melihat ya pencobaan yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-12, kemudian selanjutnya ternyata ya Simpson juga mulai membuka sedikit rahasianya bahwa dia itu kuat, dia itu hebat ya karena dia perkasa. Dia belum membuka rahasia yang lebih lagi. Namun kita melihat pada waktu Delilah mulai gagal dalam membujuk Simpson, Delilah juga tidak tinggal diam, dia berusaha untuk menaklukkan Simpson. Ayat 16 kita baca. Hakim-Hakim 16 ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku
Aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, Delila mulai tangkap apa yang diomong oleh Simpson. Ya, saudara bayangkan tiap hari dia merengek-rengek atau menangis. Ya, ini senjata dari seorang wanita. Ya, wanita itu kalau sudah menangis, waduh, ya, bapak-bapak tentu tahu kalau istrinya sudah mulai menangis dan minta sesuatu, ya, seorang bapak sekalipun dia itu keras hatinya bisa luluh. Karena apa? Ya karena istri, ya, istri yang dicintai, ya mulai minta ini, minta itu dengan tangisan. Ini senjata dari seorang wanita. Ya, biar kita sebagai bapak-bapak, ya sebagai suami, ya kita bisa paham dan minta hikmah dari Tuhan, ya, menghadapi istri yang demikian. Ya, kita ambil aplikasinya sedikit. Tapi ini yang merengek ini adalah Delila. Delila menangis tiap hari. Simpson, kamu katanya cinta kepada saya, tapi ternyata kamu tidak menceritakan dari mana kekuatan kamu itu. Aduh, Simpson dengar begitu. Satu waktu Delila bilang, Simpson, mari kamu tidur di pangkuanku. Nah, gitu. Nah, tapi hatinya Delila, namanya Filistin, belum diubahkan ya kayak begitu. Orang Filistin, cara tentang kedagingan, kalau belum mengalami perubahan ya begitu. Kita juga begitu, saya dan saudara, biarlah kita mengalami perubahan-perubahan dari Tuhan untuk mendapatkan sesuatu pertolongan, kebaikan, dan perubahan daripada Tuhan. Simpson menceritakan semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita melihat apa yang terjadi. Ya. Ayat 20, lalu bersetujulah Simpson orang itu, bersetujulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Ya. Simpson tidak tahu bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Ya. Mungkin pertama, ya kedua, ketiga, lama-lama sudah. Ya, ini yang perlu kita harus ya waspada dalam hidup kita sambil kita mohon kepada Tuhan. Ya kalau kita masih dalam Tuhan, memang zaman sekarang ini kemurahan Tuhan sangat luar biasa. Ya, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu tunggu kita. Keadaan kita seperti apapun, asal sebelum mati kita masih bisa berkomunikasi, kemurahan Tuhan masih ada. Ya, saudara-saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang Filistin menyergap Simpson dan membutakan matanya, mencungkil matanya, dan dia menjadi buta dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Kerjanya di penjaranya menggiling. Ya menggiling apa? Bisa saja menggiling gandum. Ya dimanfaatkan ya oleh orang-orang Filistin sehingga ya sudah Simpson sudah tidak bisa berbuat apa-apa, matanya sudah buta, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, satu waktu orang Filistin membuat pesta dan Simpson dipanggil. Ya, saudara sekalian, Simpson dipanggil karena mereka merasa wah ini orang-orang Israel punya bos, ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saya mau tunjukkan kepada kita satu ayat dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 22. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Nah ini. Ya. Yang dulu dipotong, sekarang rambutnya mulai tumbuh. Entah berapa waktu dia di penjara, informasinya kurang, tetapi kita tahu bahwa rambutnya mulai tumbuh kembali. Artinya mulai ada kekuatan. Orang Filistin tidak tahu. Ya. Simpson dia merasa, waduh ada kekuatan yang datang dalam dirinya. Lalu kita loncat ke ayat yang ke-28, ayat pokok kita tadi. Ya,
Simson berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Ya. Simson mempunyai tekad sesudah ada kekuatan, ya, sesudah dia dipermalukan di hadapan orang Filistin, tetapi saudara apa yang terjadi? Ya. Simson mulai kumpul kekuatan. Dia dibawa di dalam rumah berhala daripada orang Filistin, tapi Simson di dalam hatinya, saudara sekalian, dia mulai mengumpulkan satu kekuatan untuk supaya orang-orang Filistin ini tahu bahwa Tuhannya orang Israel itu bukan Tuhan yang sementara. Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang luar biasa, punya kekuatan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, ya, kita melihat di sini, ini bagi saya ini ayat 28 ini adalah ayat yang sangat luar biasa sekali. Ya, Simson berseru kepada Tuhan. Ya, ada satu kalimat kecil di sini dikatakan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat apa? Sekali ini saja." Artinya permintaan daripada Simson yang terakhir dengan puncak masalahnya yang katakanlah terbesar di dalam kehidupan Simson. Ya. Biar kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perhatikan ayat ini. Ya. Saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Doa Simson, ini adalah doa yang saya anggap doa yang luar biasa. Ya. Dia minta sekali ini saja. Saya mau memberikan satu kesaksian. Ya. Ini terjadi kira-kira 21 tahun yang lalu. Pada waktu saya masih pegang satu pengembalaan. Ya, saudara-saudara sekalian, ada satu keluarga dari kota, dia datang ke tempat saya di desa. Ya. Terus dia bilang, "Anu Pak Pendeta, saya mau ke Amerika." "Hah, mau ke Amerika?" "Ya, bagus." Terus saya tanya, "Bisa bahasa Inggris enggak?" "Waduh, enggak bisa." "Enggak bisa, harus mau ke sana nanti gimana? Apa belajar di sana? Tak tambah beban." "Enggak, pokoknya saya pergi." Ya, ternyata keluarga ini juga udah agak setengah kolaps, sehingga satu-satunya jalan untuk mencari dolar ya dia ke sana, ada keluarga di sana. Lalu saya tanya, "Kenapa mau ke sana?" "Wah, pokoknya kami mau pergi." Begitu aja. Nah, saya bacakan ayat ini. Ya. Saya bilang, "Coba cari persoalan yang paling berat. Kalau hanya pusing-pusing ya minum aja obat flu." Ya. Tapi kalau memang persoalannya seperti itu, saya bilang, "Oke, mari kita dengar firman Tuhan ini." Saya bacakan kepada dia, kemudian saudara-saudara sekalian, ya saya doakan. Saya bilang, "Ini saya melakukan firman Tuhan, dan kita tunggu apa yang Tuhan lakukan." Nah, apa yang terjadi? Ya sudah doa, ya sudah. Ya, keluarga ini, suami istri pulang, ya, sampai ke rumah, ya mereka sudah kemas-kemas untuk berangkat ke Amerika, tapi lewat Surabaya. Tentu paspornya sudah diurus, izin tinggalnya juga sudah seperti itu. Ya, saudara sekalian. Sampai di Surabaya, saya dengar cerita, itu penjagaan di sana sangat ketat. Ya. Kemudian, siapa yang mau berangkat ke Amerika? Ayo pergi ke ruang tunggu, biasanya begitu. Tidak ditanya apa-apa, kamu bisa ini, bisa itu. Ya. Tapi ada satu poin dari keluarga ini cerita, orang yang ke sana itu ada standarnya. Ya. Jadi mesti
seperti orang kaya baru istilahnya, orang kaya baru. Orang kaya baru itu menurut orang Amerika itu ada. Kalau menurut orang Indonesia tentu ya lain. Menurut ukuran kaya orang Amerika, ya dia harus punya usaha, harus punya uang untuk jaminan hidup di sana. Ternyata semua itu memenuhi syarat. Ini ukuran kaya awal orang Amerika. Akhirnya mereka lolos. Nah, sampai sana ya saya dengar, wah puji Tuhan sudah sampai di sana. Ya, puji Tuhan sudah tersedia. Ya. Nah, jadi saya sudah awali dengan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong keluarga ini. Tuhan buka jalan kepada keluarga ini. Akhirnya ya puji Tuhan, mereka ya kehidupan mereka dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang saya mau menyatakan kepada kita bahwa mungkin dalam kehidupan kita, beban hidup kita, ada beban yang sangat berat, ada beban yang kecil, ada yang beban yang berat, saudara-saudara. Ya. Nah, yang paling berat ini yang kita bawa kepada Tuhan. Kita tawar kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kalau beban-beban yang kecil, tidak ada ini, tidak ada itu, ya puji Tuhan. Tapi beban yang berat, sebagaimana Simpson, ya, Simpson ini dia berdoa, mau hidup untuk apa lagi? Matanya sudah buta, tidak bisa melawan orang-orang Filistin, malah Simpson sudah seperti itu. Jadi yang paling berat itu kita bawa kepada Tuhan, berdoa dan yakin, saudara-saudara. Kalau hanya ya kurang ini, kurang itu, tiap hari memang sudah seperti ini, tapi marilah kita sebagai umat-umat Tuhan bawalah hidup kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Simpson bagaimana Simpson ini ya mendapat kemurahan daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti tolong kita sebagaimana Simpson ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya bagi-bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kiranya boleh menjadi satu dorongan yang kuat dalam perjalanan hidup kita pada zaman ini. Firman Tuhan sampai sekian, kami kembalikan pada penata layan. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya.